otomotif, elektronik, dan kimia. Nah, kita kan sudah membangun pabrik baterai litium terbesar di seluruh dunia. Ya, jadi motor listrik itu produksi motor listrik akan digalakkan. Jadi anak-anak yang mengambil jurusan-jurusan sehubungan dengan kelistrikan, elektronik, mekatronik, sensor, ya fisika itu pasti akan mendapat tempat ya. Tesla kan juga tertarik tetap bekerja sama. Karena mereka nggak bisa enggak kalau nggak ada baterai litium dari kita ya, kita kaya, banyak mineral kan. Nah, kemudian kimia. Kimia ini juga bisa kemana-mana ya sebetulnya. Food and beverage, tapi sebelum kita ke kimia, food and beverage itu bukan fokus buka restoran atau kafe ya, tapi tetap di hulunya. Jadi mendorong produktivitas di sektor hulu, pertanian, peternakan, perikanan. Tapi menggunakan teknologi canggih, pakai autopilot drone. Jadi nanti cuman kirim aja drone, dia bisa mengidentifikasi hama itu ada di mana. Kemudian kita bisa klik lagi dari HP, robot bisa jalan, dia bisa menyemprotkan untuk di titik-titik yang sudah teridentifikasi tadi. Jadi petani modern, anak-anak nggak pegang cangkul Bapak Ibu ya, tapi dia mungkin pegang HP, tapi tetap berkolaborasi dengan orang-orang lain ya. Nah, untuk meningkatkan industri pertanian kita, peternakan kita, perikanan kita, yang mana kita tahu potensinya luar biasa besar. Jangan sampai kita ngimpor dari Singapura, malu banget. Ya. Nah, kalau bicara kimia, bahan baku obat, sekali lagi 95% kita ini masih ngimpor. Padahal keragaman hayati kita bukannya luar biasa ya. Jadi di Jerman aja mereka menggunakan herbal sebagai bahan baku obat itu sudah di atas 50%. Di Cina 30%, Korea menggunakan 20%. Nah kita masih ngimpor semua, bukannya keragaman hayati kita justru lebih kaya dari mereka. Nah kemana anak-anak kita? Obat diabetes kita bisa ambil dari kayu manis, dari bungur misalnya. Banyak potensinya. Ya, jadi kita butuh anak-anak yang memang suka kimia ya, tidak hanya jurusan teknik kimia, tapi jurusan kimia itu sendiri. Dari kimia bisa ke industri obat-obatan, kesehatan, ya, jamu, kemudian kosmetik. Nah, bayangkan kita tadinya berpikir kosmetik itu udah pastilah dikuasai Prancis gitu kan, Eropa. Nyatanya dari Asia, Korea sekarang bisa menguasai dunia. Kenapa kita nggak bisa? Ya kosmetik sekarang Korea maju sekali di Asia. Nah, kenapa kita nggak bisa? Tadi kita punya rumput laut kan? Dari Korea itu apa tuh gel body lotion dari apa lidah buaya ya? Bukannya kita kaya banget, tinggal nanam sering gampang tumbuh tuh ya nggak sulit. Ya, jadi anak-anak yang tertarik kimia, coba pikirkan dari kimia bukan mau jadi apa nanti cuma jadi guru kimia, bukan. Tapi bukan berarti guru kimia jelek ya. Ya itu juga persepsi yang salah tadi ya. Tapi dari kimia itu masih luas sekali terapan-terapannya di berbagai industri. Industri energi itu juga. Ya, bicara industri energi. Ini juga peluang di Indonesia. Mari kita dengarkan paparan Ibu Evita Legowo, mantan Dirjen Migas kita. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat, saya Pak Pur, saya tidak ke energi lama nih, energi baru nih. Energi baru di Indonesia saja, selain minyak, kita punya, kalau energi lama kita punya minyak, kita punya batu bara, kita punya gas, kita punya CBM, kita punya shale gas, kita punya shale oil, hampir semua jenis energi kita punya. Teman-teman dulu dari Amerika, dari DOE kalau menyampaikan ke Indonesia, if you talk about energy with Indonesia, just name it. Indonesia has it katanya. Tetapi tentu saja itu semua tidak mungkin kita kembangkan kalau kita tidak mempunyai salah satunya adalah sumber daya manusia. Mengapa saya bicara di sini? Karena ini adalah salah satu mimpi saya bahwa kita siap dengan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Sumber daya manusia SMA, kemudian ibu bapak guru di sini, para dosen, kemudian tadi banyak sponsor yang ke arah pendidikan. Saya pikir itu sangat penting. Ini adalah Indonesia, potensi Indonesia untuk energi baru. Kita punya hydro, kita punya geothermal, kita punya mini micro hydro, kita punya biomass, kita punya solar, kita punya wind, bahkan kita juga punya uranium.
bisa dilihat di dalam rasionya bagaimana kita menggunakannya masih kecil sekali. Hanya mini micro hydro yang sudah agak banyak, sekitar 29%. Tetapi yang lainnya masih di bawah 10%. Ini semua Bapak Ibu, kalau kita bisa kembangkan dengan baik akan membantu negara kita, akan membantu kita semua di dalam mengurangi impor bahan bakar minyak. Tadi Pak Pur sudah menyampaikan bahwa minyak kita sudah depleted, minyak kita sudah berkurang banyak. Kenapa demikian? Karena minyak itu tidak terbarukan. Ya, jadi karena tidak terbarukan, mau nggak mau akan habis, suatu saat akan habis. Kalau lihat hitung-hitungan, itu angkanya hanya sekitar 11-16% Pak Pur. Tetapi saya sebagai orang minyak sebetulnya 11-16% itu kalau kita BAU, business as usual. Tapi kalau kita bisa menggunakan tenaga ahli kita bisa menggunakan teknologi yang tinggi, kita mempunyai investasi untuk itu, bisa diperpanjang lagi. Mengapa demikian? Karena minyak yang bisa kita ambil saat ini baru 35%. 65% masih ada di dalam sana, di subsurface, tetapi memerlukan tenaga ahli, teknologi yang lebih tinggi dan modal yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau bicara energi, just name it, Indonesia has it, ya. Bicara kekayaan alam tadi, mau kelautan, pertanian, ternyata energi juga. Saya pernah nulis jurusan tentang geotermal di Kompas. Ternyata 40% cadangan panas bumi di seluruh dunia itu adanya di Indonesia. Nah, kurang apa coba? Tapi saya mencari perusahaan-perusahaan geotermal di Indonesia, pimpinan-pimpinan tertinggi sebagian besar juga masih asing lagi. Ya, jadi banyak potensi Indonesia. Kalau bicara eksis di masa depan, kita nggak perlu sibuk mencari di luaran. Potensi Indonesia sendiri masih banyak yang belum digali, manfaatkan di mana yang kita ini punya kelebihan sebetulnya. Tapi nanti malah bisa diekspor keluar dong ya. Nah, jadi bicara energi, kalau Bapak Ibu khawatir perusahaan energi terbarukan, ya kalau dulu minyak tambang tadi Bu Evita mengatakan memang hitung-hitungannya cuma tinggal 11-16%, padahal sebetulnya masih banyak, cuman di subsurface kan. Jadi untuk membangun infrastruktur di bawah laut, banyak minyak itu di bawah laut, masih di bawahnya lagi, itu ada. Jadi kalau di luar negeri ada jurusan subsea engineering. Jadi dia bisa membangun infrastruktur rig tapi di bawah laut, di dasar laut. Dan itu setahu saya hanya 6 universitas di seluruh dunia yang punya jurusan itu. Dan itu memang mahal, butuh biaya mahal juga untuk membangun infrastruktur di subsea, ya di bawah laut. Tapi kalau bicara sustainable energy engineering, yang energi alternatif, perusahaannya pun Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Indonesia juga sudah banyak ini tersebar. Ini baru biodiesel, belum bioetanol. Jadi ada tempat-tempat bekerjanya. Terus perusahaan-perusahaan energi, minyak tambang yang lama, mereka otomatis sekarang sudah mulai membuka divisi baru yang bergerak lebih di bidang energi alternatif. Ya, jadi untuk tempat kerjanya nggak usah khawatir, tapi untuk mencari jurusannya, nah mungkin masih kayak nyari jarum dalam jerami. Jadi kadang-kadang nama jurusannya bukan langsung energi alternatif ya. Kalau ITB ada langsung konversi energi gitu. Tapi kadang-kadang kalau masih pakai sistem lama yang banyak nomenklatur, sebetulnya sekarang udah dibebaskan. Tapi dulu kan masih harus ada nomenklatur ya. Jadi kadang masih di bawahnya teknik fisika, di dalamnya kalau kita baca, oh ini ada energi alternatif. Kemudian ada yang di bawahnya teknik industri, ada yang di bawahnya teknik kimia, ada yang di bawahnya teknik mesin gitu. Jadi kita harus bacain satu-satu dari tiap universitas mana yang punya lebih konsentrasi peminatan ke arah energi terbarukan ya. Tapi ada yang pinter nama jurusan dengan nama jurusan, kalau dulu ya nama jurusan yang didaftarkan di Dikti dengan untuk pemasaran dibedakan. Jadi ada yang gampang nyarinya, jurusannya sudah Sustainable Energy Engineering. Ya tempatnya Bu Evita mengajar, tadi kan kelihatan ada logo SGU ya, Swiss German University. Bu Evita Legowo sekarang mengajar jadi dosen di sana. Ya, untuk Sustainable Energy Engineering. Nah, jadi tadi kita sudah melihat ya potensi Indonesia luar biasa besar, manfaatkan. Tapi sayangnya generasi yang sekarang, saya melihat hasil SBMPTN. Yang tahun ini ya, kita lihat yang kakak-kakak kelas, ternyata jurusan favoritnya masih belum mengalami banyak perubahan. Untuk anak-anak IPA, setelah saya combine, ini seluruh Indonesia ya, 5 jurusan terfavoritnya untuk SBM tetap aja kedokteran, farmasi, IT, teknik sipil, dan kedokteran gigi. Jadi bicara teknik,
Masih yang tertinggi malah teknik teknik sipil ya. Kemana teknik energi alternatif, teknik material, untuk pengganti material-material, yang tidak terurai ya kan. Eee, jadi teknik-teknik yang lain mekatronika untuk otomasi tadi, untuk bikin drone, kemana? Masih belum ini. Nah kemudian dunia kesehatan masih kedokteran farmasi, hanya farmasi saja. Nah, jurusan kimia itu sendiri mana? Untuk justru menghasilkan bahan baku obat. Karena yang farmasinya tidak belajar bahan baku obat dari mana. Dari kayu manis tadi untuk bisa bikin obat diabetes misalnya, enggak. Ya. Jadi padahal dunia kesehatan peluangnya masih besar, tidak hanya dokter, dokter gigi dan farmasi ya. Jurusan MIPA di sini juga enggak masuk populer. Nah, untuk IPS juga sama aja. Ternyata top 5-nya psikologi, hukum, manajemen, ilmu komunikasi, dan akuntansi. Nah, ini yang saya sebut bukan jelek, tapi ini jurusan sejuta umat gitu ya. Maksudnya kita berkerumun. Kalau kita bicara skala, harusnya kita mulai ada pembagian lah ya, pemerataan harusnya. Supaya yang lain-lain tidak dikuasai asing tadi ya. Nah, jadi padahal kalau kita bicara psikologi, tidak hanya jurusan psikologi harusnya ya. Kalau kita melihat jumlah anak autis, nah tadi Indonesia punya banyak peluang ya, tapi Indonesia masih punya banyak problem juga. Jumlah anak autis itu menurut WHO di seluruh dunia itu 1:160. Jadi 1 dari 160 anak itu sekarang udah terkena autis. Jumlahnya luar biasa besar ya. Tapi mencari sekolah yang bisa yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan, termasuk autis, ADHD, apalagi berasrama. Aduh, nggak ada kan? Padahal demand sudah sedemikian tinggi. Sepupu saya sendiri autis yang memang low functioning, memang nggak bisa apa-apa. Orang tuanya padahal dokter, kadang 2 hari 2 malam tuh nggak tidur, orang tuanya ikutan nggak tidur, besoknya harus praktek kan bahaya juga. Ya, jadi kalau bisa dititipkan di sekolah berasrama tapi dipegang oleh terapis yang punya sertifikasi di bidangnya. Orang tuanya pasti mau bayar. Uang ada. Ya. Tapi kalau psikologi dia hanya mengidentifikasi anak ini autis, ADHD atau apa. Tapi setelah itu kan harus diserahkan ke terapisnya. Salah satunya yaitu occupational therapist. Nah, kita tahu terapi-terapi di Indonesia secara keilmuan masih banyak yang sampai D3 saja. Nah, ini yang memang dari Kemdikbud sudah mulai akan disiasati kan ya. Akhir tahun ini sebagian besar diploma itu diharapkan sudah menjadi sarjana terapan. Nah, mudah-mudahan jadi bisa mengatasi masalah kekurangan ahli dan keterbatasan jurusan yang ada. Jadi psikologi itu ilmu, jadi dia tahu kenapa-kenapanya, tapi how to-nya, terapannya, bukan di psikologi kan. Jadi di terapi-terapi di dalam fakultas kesehatan itu masih banyak peluang. Ya, kemudian ada lagi jurusan S1 pendidikan luar biasa. Di UNJ ada, tapi kan juga banyak yang tidak tertarik. Padahal sekali lagi, jangan berpatokan, masa jadi guru gitu. Nah ini problemnya juga pendidikan kita nggak meningkat-meningkat, karena orang tua juga kalau anaknya pinter jadi dokter dong, masa jadi guru. Nah ini persepsi yang menghambat negara kita maju. Ya, padahal di Finlandia masuk jurusan pendidikan lebih sulit daripada kedokteran. Harusnya ada perubahan di situ supaya pendidikan kita maju. Jadi bukan mau jadi apa, ingat, tapi bisa ngapain dengan jurusan pendidikan luar biasa. Tadi bisa aja buka sekolah sendiri berasrama untuk anak-anak berkebutuhan. Ya, dan itu sudah tiap bulan penghasilan sebetulnya ya. Karena kan kayak sepupu saya yang autis itu ya bisa nggak bisa sembuh ya sampai sekarang ya, bukan sembuh cuman jadi lebih bisa berkomunikasi dikit gitu, terbatas sekali ya. Nah ini problem di Indonesia yang anak-anak Indonesia belum banyak handle. Kemudian kita juga banyak problem hoax ya, 800.000, kita tuh ada 800.000 situs penyebar hoax di Indonesia. Jadi kalau kita lihat datanya, jumlahnya yang paling banyak itu tentang apa, ini urut dari yang terbanyak sampai yang kurang. Jadi yang paling tinggi persentase sosial politik, SARA, kesehatan, makanan minuman,
penipuan keuangan banyak hoax ya. Iptek, berita duka pun dijadikan hoax coba ya. Candaan bencana alam lalu lintas. Nah, itu dijadikan hoax banyak sekali. Nah, dampak dari hoax ini apa? Ada perpecahan, ya kan, kecemasan, masalah kesehatan mental, banyak yang jadi stres, depresi, kebencian, kemarahan. Jadi boleh dibilang kan kita menjadi nanti generasi muda yang tidak beradab dong. Ya, karena banyak perpecahan, dikit-dikit jadi marah hanya karena hoax. Jadi untuk mengatasi problem ini tidak hanya anak IPA ya. Jadi tadi banyak kita bahas kesannya seperti IPA semua. Padahal enggak juga, pertanian ada jurusan agribisnis ya. Anak IPS juga bisa ya. Tapi untuk mengatasi problem ini, anak IPS juga sangat bisa berperan. Berarti kan anak-anak muda kita harus punya kemampuan berpikir kritis yang tinggi ya. Berarti ini hoax apa bukan? Membedakannya dari mana? Nah, untuk bisa berpikir kritis, seringkali kita nggak nyaman Bapak Ibu karena diawali dari mempertanyakan, questioning. Dan itu agak bertentangan dengan budaya Indonesia. Udahlah nanti ribut, nggak usah dipertanyakan. Kita agak takut kalau dipertanyakan, apalagi menyangkut masalah SARA. Itu hal yang sensitif. Padahal menurut saya justru harus berani dipertanyakan, tapi kita sebagai orang tua harus bisa menjawab. Harus punya jawaban yang masuk akal. Sehingga kita malah nggak takut misalnya anak-anak kita mau pindah-pindah agama. Tapi kalau ditutupin dan kita nggak bisa menjawab, jadi biarkan mereka mempertanyakan, tapi kita harus punya jawabannya sebetulnya. Jadi jurusan filsafat ini sering dianggap melahirkan anak-anak sesat. Itu juga persepsi yang salah. Jurusan filsafat ini justru kunci untuk anak-anak berpikir kritis, ya. Jadi di situ biasanya bisa menerima perbedaan. Let's agree to disagree. Kalaupun berbeda pendapat, bisa mengajukan argumentasi dengan lebih tertata. Jadi bukan pokoknya aku nggak setuju, pokoknya aku benar, kamu salah. Atas dasar apa? Nah, di situ. Padahal di dalam filsafat, mata kuliahnya nih beberapa ya, beberapa. Jadi ada mata kuliah logika, bayangkan ya. Mata kuliahnya aja udah bicara logika. Tapi per masing-masing agama ada filsafat Islam, ada filsafat Katolik, ada filsafat Kristen. Jadi itu persepsi yang salah. Ya, kalau dianggap nanti ada yang kalau yang umat Muslim merasa nanti anaknya murtad, sementara umat Kristiani juga mereka nggak mau anaknya masuk filsafat, nanti jadi ateis katanya, ya nggak punya agama, itu persepsi yang salah. Ada mata kuliah multikulturalisme, ada filsafat seni, teori keadilan, filsafat analitik, jadi mereka memang jago menganalisa. Dan kalau kita lihat data di dunia ya, lulusan filsafat banyak kerja di mana? Nah, mereka banyak sekali yang jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Kenapa? Ingat materi saya yang lalu, entrepreneurship itu tentang menemukan masalah, menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif. Sedangkan filsafat itu jago untuk melihat masalah yang ruwet. Ini kuncinya di sini loh. Kalau ditarik mundur, problemnya di sini. Jadi solusinya di sini. Karena pola pikirnya sudah tertata, nggak ruwet gitu. Jadi dia cepat mengidentifikasi masalahnya. Nah, lulusan filsafat juga banyak bekerja, kalau nggak di pemerintahan, ya saya mewawancara orang-orang di Kementerian Agama, Pak benar nggak sih kalau lulusan filsafat nanti katanya jadi murtad atau ateis? Oh enggak, malah bisa beragama dengan benar. Ya, mereka sendiri lulusan filsafat dan ada di Kementerian Agama. Nah, jadi sekali lagi itu pengertian yang salah. Tetangga saya lulusan filsafat, saya wawancara. Kerja di mana? Kerja di PBB. Di UN, jadi kalau nggak di pemerintahan, di NGO itu lulusan filsafat banyak sekali. Karena dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ruwet banget kan. Kalau pemerintah dan NGO itu menangani proyek kan selalu satu desa, satu kota, satu negara. Problemnya ruwet. Nah, jadi mereka bisa mengidentifikasi. Yang tetangga saya kerja di PBB ya, gajinya dolar, tinggalnya di Jakarta. Tapi dia proyek-proyeknya banyak membawa dampak. Khusus lebih ke child labor kalau di divisinya dia. Jadi misalnya banyak anak-anak yang dipekerjakan di pabrik untuk mengupas kulit kerang tanpa proteksi, jadi luka semua tuh jari-jarinya. Nah, jadi NGO-nya dia yang mengatasi. Kemudian Bapak Ibu kalau ingat zaman kita dulu ada ojek payung ya.
Nah, zaman sekarang udah nggak ada ya. Ternyata divisi beliau yang memutus mata rantai itu. Jadi uang tuh nggak lari ke anak-anak itu. Jadi waktu dulu kita keluar dari mall, hujan, mau ke mobil, pakai ojek payung, kita kasih duit gitu. Ternyata uangnya nggak ke mereka. Jadi ada organisasi yang mengelola. Nah, jadi NGO ini yang memutus supaya anak-anak ini bisa kembali ke sekolah. Ya. Jadi untuk anak-anak IPS mengatasi problem di Indonesia juga bisa ikutan sumbangsih ya. Sosiologi, antropologi untuk anak IPS ini kan bicara kelompok nih. Nah, mengatasi problem di Indonesia masalah korupsi. Korupsi itu mental. Bukan aksi ya, tapi mental. Nah, untuk karakter, pendidikan karakter, sebetulnya anak-anak antropologi itu jago. Nah, kayak di UGM ada antropologi budaya. Salah satu mata kuliah juga ada corporate culture. Jadi budaya korporasi. Jadi intinya pokoknya kalau satu kelompok dalam perusahaan karakternya udah terbiasa begini, kita mau ubah nih. Nah, anak-anak antropologi punya ilmunya sebetulnya. Sosiologi, saya juga ada majalah, nanti silahkan kalau mau dibaca online gratis, khusus membahas sosiologi. Peminatannya ada apa saja, luas sekali. Dan saya pernah nulis artikel di Kompas khusus tentang jurusan konflik resolution. Itu bagian dari sosiologi. PBB punya universitas di Costa Rica, namanya namanya University for Peace. Nah, itu beasiswa untuk S2. Nah, di situ ada 6 jurusan, semuanya tentang konflik resolution. Pertama jurusan media. Media itu punya peran meredam konflik atau malah manas-manasin ya. Jadi di PBB bisa membuat proyek pelatihan-pelatihan untuk berbagai media kan, supaya jurnalis tidak membuat konten, dalam membuat konten itu enggak malah manas-manasin gitu ya. Nah, kemudian jurusan pendidikan bisa meramu kurikulum supaya anak-anak itu tidak punya jiwa konflik. Ya, luas sekali ya terapan dari sosiologi dan antropologi. Nah, jadi kalau kita melihat ternyata banyak sekali, ada lebih dari 1000 jurusan. Kalau anak-anak kita malah bingung, nah harus dibagi dua. Bingung itu ada dua. Bingung yang hopeless atau bingung yang produktif. Kalau yang bingung yang hopeless, jangan sampai. Ciri-cirinya apa? Bingung yang hopeless. Terserah mamah deh, jurusannya apa. Nah, sebetulnya itu dia bingung, bukan terserah. Saya ada klien murid barusan berapa hari lalu, saya nanya, oke ada rencana studinya gimana nih, mau ngambil jurusan apa? Terserah mamah papa, katanya. Nah, inti cerita saya melihat profilnya, ini anak masih dependent ya. Jadi saya langsung tembak dengan pertanyaan, kamu ada rencana melanjutkan bisnis orang tua? Iya. Nah, bisnis orang tua bergeraknya di bidang ini, jurusan-jurusannya ini. Saya kasih lihat mata kuliahnya, semuanya ditolak. Hah, belajar itu, nggak mau, semuanya nggak mau. Berarti bukan terserah kan? Ya, berarti sebetulnya dia bingung yang hopeless. Nah, bingung yang produktif itu justru dia cari tahu, dia browsing. Oh, banyak ya ternyata pecahan dari psikologi, ada pendidikan luar biasa, itu belajar apa aja ya? Oh, ternyata jurusan kimia ada kimia organik juga ya, ada bioproses ya. Belajar apa ya? Terus dia cari tahu. Nah, justru yang kita harapkan anak-anak SMA itu bingung. Bingung itu tanda anak mau belajar, kalau bingung yang produktif ya. Dan ini target kita. Kalau anak-anak kita nggak bingung, Bapak Ibu harus bingung. Saya ulangi, kalau anak-anak Anda tidak bingung, Bapak Ibu harus bingung. Kenapa? You have to be careful what you think you know. Ya, jadi kalau anak-anak merasa, oh aku udah nggak bingung kok, aku udah tahu mau apa. Kita harus gali. Jangan-jangan itu tanda dia nggak mau belajar lebih. Pokoknya aku udah taunya ini. Oh ada ini loh dek, ada jurusan ini. Enggak, aku sudah tahu aku mau ini. Kadang-kadang dia nggak mau baca lebih lanjut. Untuk yang ada yang bocor kayaknya ya. Kapan bisa itu juga nggak benar gitu. Ya, halo. Ya. Ya, jadi kalau anak-anak Bapak Ibu merasa sudah yakin di masa SMA, kita perlu gali mendalam. Karena takutnya bingungnya nanti setelah kuliah atau setelah kerja. Jadi SMA harus bingung ya, tapi bingung yang produktif. Jadi
Ibaratnya ini ada target yang kita mau capai, tapi kalau di Waze itu kan ada alternatif rute kan. Kadang-kadang yang diketahui anak itu ada keterbatasan sehingga jalan yang dilewati itu sudah sangat crowded. Karena semua orang juga taunya lewat jalan itu gitu. Tapi dengan kita mau mencari research lebih, jangan-jangan ada jalan lain yang tidak terlalu banyak orangnya. Jadi bisa mencapai tujuan dengan lebih cepat misalnya. Ya, jadi kesimpulan dari webinar kita kali ini, dalam memilih jurusan eksis di masa yang akan datang, menurut saya manfaatkan potensi lokal Indonesia di masa pandemi, banyak yang belum dimaksimalkan, belum di-push. Jadi nggak perlu terlalu melirik yang ada di luar di Indonesia dulu, tapi bisa go internasional, ya. Kemudian Indonesia juga masih punya banyak masalah yang perlu diselesaikan oleh anak-anak generasi muda kita. Dan ingat materi-materi kita yang lalu kan ya, sesuaikan dengan tipe kepribadian masing-masing anak-anak kita ya, mau pilih yang mana keahliannya. Ibaratnya kalau anak kita monyet memang jagonya manjat pohon, ya, memang tidak bisa lari secepat kuda, ajak kudanya berkolaborasi kan ya. Aku monyet, aku manjat pohon ini dapat mangga, kamu kuda, kamu ambil air di danau, 5 menit lagi kita ngumpul, kita piknik, sudah dapat makanan dan minuman. Daripada kita menghabiskan waktu, si monyet dilatih berlari, tapi sampai ke danau sudah habis airnya, karena ada orang lain yang lebih cepat. Ya, jadi manfaatkan kelebihan anak-anak kita sesuai potensinya, tapi diajarin berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda. Ingat, dengan kolaborasi ini melahirkan inovasi kan ya, itu materi kita yang Desember lalu. Nah, jadi supaya anak-anak kita bisa menghasilkan inovasi bagi bangsa dan negara, innovative mindset, ingat Desember lalu berawalnya kan dari masalah. Untuk memecahkan masalah, anak-anak punya expertise, keahlian yang sesuai dengan tipe kepribadian masing-masing. Tapi kalau dia tidak ahli di bidang lain, ajak kolaborasi. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita bisa menghasilkan inovasi bagi bangsa dan negara. Saya Inalim, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Debbie. Iya. Terima kasih banyak Kak Inalim. Boleh Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini kita berikan tanda reaction untuk pembicara narasumber kita, boleh kita berikan tanda. Bentar, ini di laptop saya agak-agak error. Kita berikan tanda sebagai applause kita buat narasumber kita hari ini. Bapak Ibu, saya sudah mendapatkan chat pertanyaan, tapi ini sebenarnya harusnya dijawab oleh sekolah yang pertama ya. Dari Ibu Lisa, ada guidance untuk lulusan S1 yang barusan dijelaskan, Bu? Karena banyak dari lulusan yang dijelaskan ini atau yang lain malah bekerja di area yang tidak sesuai dengan fakultasnya. Monggo, ini boleh menjawab tadi pertanyaan dari Ibu Lisa. Terima kasih, Bu Lisa. Ya, jadi tidak semua anak yang bekerja yang tidak sesuai dengan fakultas itu diartikan salah jurusan. Ya, jadi tidak semua anak yang ujung-ujungnya bekerja di luar fakultas itu salah jurusan. Karena ada ilmu itu ada 2 macam ya, vokasi dan transferable. Jadi kalau yang vokasi misalnya belajar akuntansi memang bisa membuat laporan keuangan. Kemudian dia misalnya kerjanya katakanlah apa nih? Front receptionist di hotel gitu ya, itu memang tidak sesuai, salah jurusan mungkin ya. Saya nggak tahu, jadi per individu kita harus gali kenapa dia mungkin kuliahnya memang dia udah nggak enjoy akuntansi, makanya dia apply kerjanya di bidang yang berbeda. Itu kan beda-beda. Ya, tapi banyak ilmu yang kategorinya adalah transferable. Nah, ini yang saya bahas tadi. Dari jurusan itu sebetulnya bisa ngapain aja. Dan itu nggak salah jurusan. Contoh, saya yang di buku ini, saya mewawancara lulusan sosiologi yang bekerja sebagai marketing manager di perusahaan. Loh, masnya salah jurusan ya? Enggak. Di dalam sosiologi, itu syarat dengan market research.
Bukankah itu salah satu ilmu yang banyak dipakai di pekerjaan marketing? Jadi dia mengatakan, teman-teman saya yang lulusan dari ekonomi, mereka hanya tahu teori. Saya di sosiologi, dari semester 2, waktu saya di UNER, itu kita udah ketemu market langsung. Kita terjun ke lapangan, kita banyak riset pasar. Saya banyak wawancara ketemu market. Nah, itu tergolong transferable. Jadi kalau itu tidak salah jurusan, ya Ibu ya. Hanya kadang kita aja mindsetnya yang nggak ngerti. Jadi misalnya Pak Budi Sadikin, ya kan, lulusan fisika, dia kan kerjanya dulu di bank, jadi direktur bank, kan salah jurusan, nggak kepake tuh. Enggak, banyak korporasi itu sudah bilang ke saya, kalau ngerekrut karyawan cukup 2, lulusan matematika atau statistika sama fisika. Ajarin mereka lebih 3 bulan, mereka bakal lebih pinter dari orang sekantor. Jadi yang dicari apa? Logikanya. Problem solving skills. Lulusan 2 jurusan ini sangat kuat. Fisika terbiasa berkutat dengan variabel yang banyak. Jadi kalau di korporasi ada masalah, ya elah, ini variabelnya kan cuma 3, susah amat sih gitu. Sementara orang lain ruwet, merasa bahwa ini ruwet banget masalahnya. Bagi mereka terbiasa. Jadi ini cuma 3 dibagi 3, kategori problemnya, solusinya ini selesai. Ya, jadi dan lulusan fisika itu sangat juga bisa diterapkan ke perusahaan data. Jadi perusahaan data, karena Indonesia agak lambat ya dalam menciptakan jurusan data science. Data scientist, the sexiest job of the 21st century. Tapi kita belum ada jurusan itu. Tapi bisa disiasati dari ngambil jurusan statistika, jurusan fisika, jurusan matematika, jurusan IT. Bisa start dari situ dulu. Ya, kemudian S2-nya baru data science. Dan saya sudah wawancara lulusan fisika yang kerja di perusahaan konsultan untuk data. Sangat relevan. Jadi begitu ya Bu, jadi tidak harus itu artinya salah jurusan. Nah, kalau bekerja di luar fakultasnya. Terima kasih Bu Ina. Bapak Ibu monggo kalau mau secara langsung bertanya, sambil saya menunggu Bapak Ibu langsung bertanya kepada narasumber kita, saya bacakan kembali chat dari orang tua Aufa. Dia bertanya, apakah kurikulum pendidikan kita di SMA 34 sudah menyiapkan anak-anak kita untuk survive, beradaptasi dengan kebutuhan jenis-jenis pekerjaan di masa depan? Monggo, Bu Ina boleh bantu jawab juga, sebenarnya ini area sekolah ya. Tapi mungkin Bu Ina bisa bantu jawab untuk pertanyaan ini, apakah kurikulum pendidikan karena ini sekolah negeri. Ya, monggo. Ya, karena ini sekolah negeri sebetulnya kurikulum juga mengikuti pemerintah ya. Dan kita tahu sebetulnya kita justru tahun ini kan ada transformasi pendidikan yang luar biasa besar ya. Kalau bicara kurikulum. Memang dengan adanya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, ini sebetulnya sudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan. Ini materi kita yang Maret lalu ya. Jadi nanti waktu anak-anak kita generasi ini beruntung loh. Waktu kuliah itu kan ada program Kampus Merdeka. 3 semester itu anak-anak boleh belajarnya nggak di kampus. Boleh langsung di industri dan itu dihitung kredit. Ya, boleh juga belajarnya di fakultas yang berbeda. Jadi belajar satu jurusan tapi bisa mendapatkan juga kolaborasi dari jurusan lain. Nah, jadi anak-anak yang zaman now ini beruntung. Ya, tahunnya ini Pak Adi sudah kembali, mungkin bisa menambahkan. Tadi pertanyaannya, apakah apakah sekolah kita itu sudah mempersiapkan anak-anak untuk menuju beradaptasi dengan kebutuhan jenis pekerjaan di masa depan, Pak? Monggo Pak, bisa bantu jawab. Iya, terima kasih. Wah, ini yang tanya pas banget ini ke guru BK ya Bu Ina ya. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, kita tahu semuanya bahwasanya 3 angkatan ini yang sekarang kelas 12, kelas 11, kelas 10, ini dari berbagai macam lapisan masyarakat. Kami sih mengharapkan jurusan-jurusan yang sudah disampaikan Ibu Ina Lim, kami dari guru BK terutama, insya Allah nanti akan banyak memberikan materi-materi saat bimbingan konseling nanti untuk membuka wawasan itu, terutama
saya selaku guru BK kelas 11 IPA 1, 11 IPA terutama di sini nanti akan saya sampaikan. Tadi saya terima kasih sekali Ibu Ina tadi sudah menyampaikan, ternyata ya masih suka kedokteran ya, ternyata lautnya ditinggal ya gitu. Insya Allah ini nanti Bapak dan Ibu kita bisa tindak lanjuti, terutama di sini WOTK kelas 11, terutama jurusan-jurusan yang nanti akan disampaikan. Sekolah nanti akan mencoba memfasilitasi bukan hanya sekedar webinar seperti ini. Kita juga akan undang beberapa lagi yang sekiranya syukur-syukur kalau offline itu lebih nyaman gitu. Kita bisa undang para marinir. Ini kan ada masukan. Marinir itu kan kita punya TNI Angkatan Laut ini. Orang tua ternyata saya data banyak orang TNI Angkatan Laut. Potensi laut itu seperti apa sih sebetulnya nanti biar dari orang tua. Ini WOTK loh, ini kebetulan orang tua TNI Angkatan Laut, biar nanti kita coba untuk sharingkan di sini, menyampaikan bahwasanya kalau mereka punya sesanti di laut kita jaya, di darat pun kita juga bisa gitu kan. Nah, kenapa enggak kita sampaikan kepada anak-anak kita? Gitu ya, Bu. Terima kasih banyak Pak Hadi. Mungkin bisa diusulkan gitu Pak, apa seperti apa sharing profesi gitu Pak? Bisa Bu Dani. Kita bisa nanti kalau misalkan ini kita bisa buat janji. Misalkan gini, hari Sabtu kan hari belajar kosong kan ya. Hari Sabtu itu kalau bisa kita buat untuk kita sharing profesi di antara anak-anak dengan orang tua, nanti juga bisa kita manggil Bu Ina lagi nanti kalau misalkan untuk sharing-sharing di situ. Tapi di hari Sabtu ya, di luar hari belajar mereka. Biar banyak. Bu Dani, terima kasih. Terima kasih Pak Hadi. Lanjut, ada 2 pertanyaan lagi dari 2 orang tua. Apakah hasil tes minat jurusan berpengaruh pada mood anak-anak saat tes? Monggo, Bu Ina tolong dijawab. Ya, mungkin apakah hasil tes minat jurusan itu bisa dipengaruhi, maksudnya ya, dipengaruhi mood anak saat mengerjakan tes? Sangat. Jadi mindset kita terhadap alat tes, nah ini yang perlu diubah nih. Jadi banyak orang tua itu yang menganggap alat tes itu adalah ramalan nasib, ramalan takdir, bukan ya. Jadi sebetulnya psikotes itu harusnya terdiri dari 2 tahapan. Alat tes itu sendiri di mana anak-anak mengerjakan, tapi harusnya ada tahap kedua yaitu konsultasi. Di saat konsultasi itu adalah verifikasi. Jadi sang konsultannya harusnya memverifikasi hasilnya dengan anaknya. Ya, kenapa? Karena kalau ini dihilangkan, ini bentuknya baru hipotesa Bapak Ibu, baru dugaan. Ya, jadi tadi anak-anak itu menjawab sendiri. Ada kondisi saat dia mungkin baru diputus pacar atau apa, terus dia juga nggak ngerti tujuannya, cuman dipaksa orang tua, sebodoh amat jawabnya gitu. Terus mungkin punya kepentingan tertentu, pokoknya aku harus masuk jurusan seni, jadi jurusan lain langsung diilangin, jadi yang muncul hanya seni. Nah, mindset kita, banyak orang tua waktu konsultasi dengan saya, itu padahal di alat tes saya itu ada 4, kepribadian, minat, bakat, values. Tapi orang tua langsung yang dilihat itu minat. Dan kalau melihat urutan minatnya, orang tua langsung bilang begini, analisanya yang salah, langsung lompat ke analisa. Bu Ina kan menyarankan anak saya masuk jurusan teknik mesin. Tidak ada, alat tes tidak menyarankan. Yang mengisi anaknya minat ke teknik mesin kan anaknya sendiri. Konsultannya belum ngisi, belum ngomong. Jadi kenapa muncul teknik mesin yang paling atas di minat? Berarti anaknya yang ngisi. Ya, berarti sebetulnya alat tes itu adalah lebih untuk sang konsultannya berusaha mengenal anak. Ya, tapi yang kedua, ada anak tipe kepribadiannya memang idealis. Jadi, waktu dites dia itu menjawab yang jawaban ideal. Menurut siapa? Menurut harapan orang-orang di sekitarnya. Jadi dari kecil misalnya dia diharapkan jadi orang itu harus organize. Kebiasaan kayak jawab ujian di sekolah. Jadi kalau ada tes ya kesannya yang mengarahkan menuju anak organize dia jawab. Hasilnya ngomel lagi orang tua. Ini hasilnya nggak sesuai anak saya ya. Kok dibilang anak saya organize? Saya tahu sendiri anak saya tuh nggak organize gitu. Nah tapi anaknya sendiri yang mengisi.
sesuai jawaban yang diharapkan, dia pikir. Ya, jadi alat tes itu masih hipotesa Bapak Ibu kalau belum diverifikasi. Jadi wujudnya baru dugaan dan sangat tergantung dari kondisi anak, sangat tergantung dari harapan-harapan orang di sekitarnya juga ya. Ya, makanya perlu diverifikasi dulu. Ya. Terima kasih Bu Ina, jawabannya juga sudah sangat lengkap. Ada lagi nih saya bacakan dari Ibu Tuti. Bagaimana kita bisa tahu, Bu, apakah jurusan yang dipilih ini nanti akan sesuai dengan bidang pekerjaan yang nantinya akan dipilih atau yang sekarang mungkin mereka bayangkan? Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Tuti. Ya, jadi seringkali anak memilih jurusan itu hanya ngelihat judul, tidak melihat daftar mata kuliah di dalamnya. Padahal waktu kita browsing sebetulnya ada, cuman memang agak apa ya, perlu effort ya, perlu perjuangan karena tidak tiap universitas websitenya itu enak ya untuk mencari daftar mata kuliah. Tapi padahal itu yang paling penting. Jadi contoh, jadi banyak yang mungkin mereka bayangkan gitu ya kan, jadi banyak yang salah persepsi. Jadi mereka ngambil misalnya jurusan, mereka suka kimia di waktu SMA, jadi mereka langsung milih jurusan teknik kimia tanpa melihat daftar mata kuliahnya. Nah akhirnya begitu masuk baru kaget, kenapa banyak matematika dan fisika, kok nggak banyak kimia gitu. Padahal di websitenya sudah ada daftar mata kuliahnya, mereka nggak lihat, mereka nggak baca. Ya, dan tujuannya untuk apa? Ya, orang Indonesia kan kita kalau disuruh baca paling males ya. Ya, ini bukan virtual background loh Bapak Ibu, ini buku beneran ya. Saya sengaja di sini supaya kelihatan pinter, padahal ada rahasianya. Yang baca itu suami saya, Bapak Ibu. Jadi dia melengkapi saya, dia yang baca, saya ngomong ya. He completes me ya. Nah, tapi jadi ketularan saya ya. Nah, jadi dibaca di websitenya, cari mata kuliahnya. Maaf Mbak Debbie, kalau boleh saya bertanya live ini. Sebentar, Bu Ruth boleh sebentar diurutkan kembali, saya mau baca di chat dulu ya. Bergantian dulu, boleh? Sebentar ya Bu Ruth ya, sebentar ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Lalu pertanyaan berikutnya adalah dari Bu Yuli. Bu Lina, anak saya ingin masuk jurusan arsitektur. Pertanyaannya, adakah pekerjaan lain yang mungkin dari jurusan arsitektur selain menjadi arsitek, Bu? Monggo, Lina tolong dijawab. Ya, sebetulnya kalau arsitektur itu profesi ya. Jadi memang kalau ini termasuk yang tadi sebetulnya kategori vokasi, mengambil jurusan arsitektur untuk menjadi arsitek, jurusan kedokteran untuk jadi dokter sebetulnya ya. Tapi bisa menjadi apa memang tidak harus jadi arsitek. Contoh, ada orang itu yang perannya sebetulnya technical sales. Dari kepribadiannya sebetulnya kita udah tahu dari awal. Ada yang saya sebut, oh ini jago jualan ya, tapi bukan berarti jurusannya harus marketing. Kalau dia ngambil keilmuannya, dia bisa jadi technical sales. Jadi contoh, waktu jual properti, saya nonton YouTube nih, beda banget. Kalau orang ini, suami saya suka nih nonton satu arsitek, tapi dia tuh jualan rumah. Lebih ada kontennya ya, dibandingkan yang agen rumah cuman bilang, ya ini pintu masuknya, di sini ruang tamu, ya udah tahu lah ya itu ruang tamu gitu. Lain sama kalau materi di sini, bahan bangunannya itu dari sini. Karena kita kan negara tropis ya. Jadi ini bahan ini, itu dia tuh bisa begini. Jadi dia bisa cerita. Ya, terus kalau mau direnovasi ini nanti Bapak Ibu bisa jebol nih bagian ini, karena ini bukan struktur, karena dia ngerti struktural. Jadi waktu ngejual rumahnya juga dia lebih punya konten, lebih meyakinkan waktu kita beli ya. Sama halnya dengan kalau ngambil jurusan teknik tuh, teman saya ada yang jurusan teknik mesin dari Jerman, kerja ditempatkan di Jakarta, kantor perwakilan. Banyak perusahaan makanan itu beli mesin dari Jerman ya, mungkin Indofood, Garuda Food kayak begitulah ya. Jadi dia kantor perwakilan, dia tidak merancang mesin, jadi dia technical sales. Jadi tugasnya dia ketemu sama perusahaan-perusahaan ini, meeting. Tapi kalau perusahaannya bilang fluid mekaniknya nggak enak,
Kalau background-nya dia nggak dari teknik mesin, dia agak kesulitan ya. Yang dimaksud apa ya, gitu kan? Nah, atau teman saya telecommunication engineering, dia juga bukakan kantor perwakilan di Jakarta untuk jualan kabel fiber optik dari Australia. Waktu ketemu dengan provider internet, dia bilang, saya nggak bisa kirim orang sales dari marketing tuh, nggak pernah deal ya, kok nggak pernah goal. Kenapa harus saya terus maju sendiri ngomong? Jadi pada saat mungkin provider internet bilang begini, dia bisa cerita, oh nggak mungkin, kabel saya tuh ya kalau dibuka ya, fiber optiknya itu kerjanya beda, dia tuh begini. Teknisnya dia bisa ngejelasin, malah meyakinkan. Ya, jadi bisa juga menjadi technical sales. Tapi Ibu, yang paling penting sebetulnya, pertama ingat berangkatnya dari kepribadian anaknya dulu ya. Jadi tipe kepribadian anaknya ini apa? Jangan sampai memilih arsiteknya hanya karena aku suka menggambar, berarti masuknya arsitek. Nah itu yang sering salah. Ya, kalau yang Maret lalu mungkin ikut penjelasan saya mengenai tes kepribadian, arsitek itu abstrak, tanahnya masih kosong. Jadi kalau anaknya suka menggambar, tapi selama ini dia hanya mencontoh, harus ada contoh. Hati-hati, sebetulnya dia nggak cocok masuk arsitek. Lebih cocok dia jadi kontraktornya. Jadi kan ada yang jurusan construction engineering management. Ada, manajemen konstruksi. Karena dia doer, memang dia pelaksana, gambarnya sudah ada, ukuran sudah ada dari teknik sipil, dia pelaksana. Iya, memang dia cocok banget di situ gitu. Ya, jadi berangkatnya dari kepribadian anaknya dulu ya Ibu, jangan hanya karena dia suka menggambar berarti arsitek. Terima kasih Bu Wina. Ini mungkin satu lagi atau dua lagi ya. Bagaimana bila anak ternyata nilai kreativitasnya 0, jurusan apa kira-kira yang cocok ya Bu? Monggo, kreativitasnya 0 maksudnya. Monggo, Ya. Oke, sebetulnya kalau kreativitas itu hal yang bisa dilatih ya. Kreativitas itu bukan menggambar. Kalau yang Ibu Hawa di sini maksudkan anak saya tidak kreatif dalam hal anak saya tidak bisa menggambar ya. Kalau itu yang dimaksud, banyak sekali jurusan apa yang cocok tanpa perlu anaknya bisa menggambar. Tapi kreativitas itu mutlak dibutuhkan untuk masa mendatang. Arti kreativitas bukan menggambar. Kreativitas itu mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Anak itu kok kepikir ya, dia bisa kepikir cara itu. Nah itu kreatif dia. Nah kalau itu mutlak, itu termasuk 21st century skills yang wajib. Dan itu bisa diajarkan. Ya karena itu berangkatnya dari problem. Baru minggu lalu saya bikin workshop sama anak-anak SMP. Bisa start, anak-anak kalian punya, siapa di sini punya kucing gitu. Langsung saya tanya, oke, kira-kira kalian punya masalah apa ya kalau ada kucing di rumah? Kadang-kadang kepikirnya sedikit, karena mereka suka kucing, mereka merasa tidak menemukan masalah. Kita guide lagi. Kalian kan di rumah tinggal tidak cuma sendirian, dengan orang tua. Orang tuanya suka ngomel apa sih dengan adanya kucing? Baru mereka kepikir. Kadang mereka nggak kepikir bahwa orang di sekitar kita punya masalah dengan kita suka kucing. Oh, ibu suka ngomel dengan baunya misalnya. Nah, oke, kita bisa start dari situ. Dari situ, oke, bau dari litter box yang kucing. Oke, tahapan berikutnya, solusinya apa? Nah, di situ banyak macet. Saya kasih tahu, kenapa macet? Padahal solusinya bisa dari makanan kucingnya, jumlah pH-nya dikurangi. Nah, kalian nggak bisa kan? Kenapa? Karena kalian kalau nggak ngerti pH itu gunanya untuk apa hubungannya dengan bau kencing kucing. Itu loh gunanya sekolah, saya bilang. Kalau nggak punya expertise, kita nggak bisa menyelesaikan masalah kan. Ya, jadi itu bisa dilatih Bu, Bapak. Kreativitas, ya itu ada pendidikannya. Jadi, tapi kalau dimaksud nggak bisa menggambar, jurusan apa yang cocok? Wah, banyak sekali yang tanpa menggambar ya. Tapi kalau yang dimaksud enggak sih anak saya memang nggak bisa sih nyari cara baru, ide baru. Untuk masa mendatang agak mengkhawatirkan. Karena biasanya ini anak-anak yang bermental just tell me what to do. Udah kasih tahu saya aja apa saya kerjakan. Masalahnya itu yang tidak relevan dengan masa depan, itu yang bisa digantikan oleh robot. Ya, tapi kreativitas bisa dilatih Ibu dan itu mutlak dibutuhkan. Mata kuliah mungkin yang saya sarankan, kalau jurusannya apapun, tapi ambil mata kuliah design thinking. Dan sekarang bisa online.
Dari luar negeri pun, dari dosen Harvard, dosen MIT, dosen Stanford bisa ambil aja mata kuliah design thinking. Banyak yang gratis sekarang. Oke. Terima kasih Wina. Mungkin hanya 2 pertanyaan lagi ya. Ini yang saya baca di chat. Bu Ina, untuk ISTJ apakah kira-kira cocok jika masuk jurusan matematika? Anaknya suka matematik tapi kurang suka fisika. Nah, bagaimana Bu? Fisik. Iya. ISTJ. Ini ISTJ ini kan the logistician ya. Memang dia suka matematika karena dan fisika itu abstrak. Untuk anak intuitif mungkin lebih mudah menangkapnya. Tapi matematika kalau murni mungkin agak kurang sesuai ya. Karena ini orang terapan. Namanya juga the logistician. Dia tuh jago menciptakan efisiensi kerja. Jadi kalau dari IPA, STEM ya, Science, Technology, Engineering, dan Math. Science dan matematika, ini science. Butuh anak intuitif sebetulnya. Terapan dari matematika ada di 2 ini, teknologi dan teknik sebetulnya. Ya, jadi kalau saya sarankan coba ngincer 2 ini, karena itu terapan dari matematika. Tadi boleh saya persilakan Ibu Ruth ingin bertanya, tapi waktunya tidak terlalu banyak. Monggo, Ibu Ruth silakan. Terima kasih Bu Debbie waktunya. Ini Bu Ina, saya mau bertanya tadi poin yang Ibu sampaikan bahwasanya bisa jadi apa gitu ya Bu dari jurusan yang anak-anak pilih gitu. Nah, untuk men-encourage anak itu buat berkreatif mungkin namanya Bu, sehingga dari jurusan yang dia ambil itu dia tahu bisa jadi apa. Karena rata-rata dari yang saya lihat itu anak-anak sudah tahu bahwa kalau kita ngambil jurusan arsitek kita akan pekerjaannya di sini gitu. Bukan kepada dia berpikir bisa jadi apa dengan jurusan yang dia pilih. Itu yang pertama Bu. Yang kedua saya mau bertanya, kebetulan anak saya mau memilih jurusan aerodinamik ITB Teknik Kepesawatan. Mungkin bisa dibantu Bu, job field-nya itu kemana saja. Baik, terima kasih Bu Ina, Bu Debbie. Ya, jadi ya memang harus membuka wawasan Bu, dan zaman sekarang sebetulnya bukan alasan karena kita tinggal Google asal ada kemauan ya. Jadi harus dibaca. Nah, apa yang dibaca tadi? Konten isinya. Tadi tertarik ke dunia aero lah ya. Aeronautical, aerospace, engineering gitu. Banyak yang berpikir, masa kerjanya di NASA di Indonesia nggak ada gitu kan? Atau kedirgantaraan di Indonesia industrinya agak kurang, jadi agak mengkhawatirkan kalau masuk jurusan itu. Nah, tapi kalau kita mau baca isi dari aerospace, aeronautical, isinya itu kan pasti banyak kan matematika dan fisika. Ya, karena itu memang mau gravitasi, itu teori fisika kan sebetulnya. Dan dari fisika, dan dia akan ada belajar mata kuliah material yang akan digunakan untuk pesawat misalnya. Nah, jadi yang paling penting dengan ilmu saya belajar tentang material, saya belajar tentang fisika, saya belajar ngitung supaya membuat lebih efisien, itu bisa diterapkan kemana? Nah, misalnya kan nggak harus yang industri yang pesawat gede. Sekarang kan juga zamannya drone dong. Drone juga bisa terbang. Drone itu digunakan untuk apa? Macam-macam. Jadi kalau di Belanda ada anak-anak mahasiswa Delft itu dia bikin ambulance drone. Jadi berangkat dari permasalahan orang terkena serangan jantung di mall atau di kantor, telepon ambulans. Kalau di Jakarta, wah ya dengan kemacetan biasanya kadang-kadang berapa jam baru datang, keburu lewat orangnya. Nah itu dari masalah seperti itu. Jadi alat kejut jantung dimasukkan ke drone, dia buka layanan kayak ambulance drone di telepon gitu. Jadi kalau butuh layanan drone bisa nelpon ke nomor dia. Nah itu kayak jadi startup baru kan. Nah jadi dikirim alat kejutnya lewat drone, 2 menit sudah langsung nyampe. Jadi ditempel di dada orangnya, langsung dia bisa bangun. Jadi survival chance-nya naik 80% baru dibawa ke rumah sakit. Nah, jadi untuk bisa terbang itu tadi kan juga menggunakan teori fisika, gravitasi yang dia pelajarin di sana. Jadi yang paling penting dia cek mata kuliahnya,
Oh, aku belajar material. Material yang dia akan membuat pemodelan. Dari matematika itu dia bikin pemodelan. Material sangat ringan, belum tentu itu paling bagus untuk bisa terbang. Belum tentu, karena ada terpaan angin. Justru mungkin nggak kuat, kita pelajari. Nah, itu yang bisa diterapkan kalau kita mau terbuka, kan tidak harus pesawat besar. Pesawat kecil zaman sekarang mah drone ya. Tapi baca mata kuliahnya satu persatu. Di situ baru kita tahu sebetulnya aku dapat ilmu apa sih. Baik, terima kasih Bu Ina informasinya. Ya, terima kasih Bu Ina dan Bapak Ibu, karena waktu juga sudah hampir selesai. Untuk pertanyaan ditutup sampai segini, dan nanti kalau Bapak Ibu sangat membutuhkan, boleh silakan kembali berhubungan dengan narasumber kita. Dan Bu Ina, bolehkah sebagai penutup webinar berikan buat kami juga buat saya sebagai orang tua nih, apa sih yang harus kami lakukan? Monggo Bu Ina buat kami, jadi kami pegang ini terus supaya juga nggak tadi seperti Bu bilang kalau dia pilih jurusan apa kok kayak begitu, tapi boleh buat kami sudah bisa menerima semuanya. Walaupun masih 1 tahun lagi ya Bu Ina, boleh berikan tip buat kami Bu Ina. Makasih. Ya, sebetulnya bukan masih 1 tahun lagi loh Bu Debbie, justru harus dimulai betul, dari sekarang, karena yang di browsing ternyata banyak, harus diakui wawasan anak-anak kita belum banyak tentang jurusan, nyatanya tahun ini pilihannya masih itu-itu mulu, ya. Jadi sedangkan browsing butuh waktu. Jadi apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu anak-anaknya? Saya tahu sebagian besar anak zaman now dikasih tahu iya tapi nggak dijalankan. Kamu cari akhirnya yang kewalahan orang tuanya yang sibuk browsing untuk anaknya. Nah itu tidak saya sarankan. Ya karena anaknya nggak browsing, nanti dia nggak bisa nggak keterima, nanti terlambat. Akhirnya orang tuanya yang mencarikan. Nah enggak. Jadi sebetulnya peran orang tua adalah guidance kan, memfasilitasi, tapi berikan deadline Bapak Ibu. Jadi anaknya kasih tugas, mungkin bisa kolaborasi antara sekolah dan orang tua nih. Jadi kolaborasi, kasih tugas one step at a time. Katakanlah 2. Oke, kamu ada pilihan ini, jurusan ini sama ini. Kamu bikin presentasi, siapin presentasi untuk ayah dan bunda. Bikin plus minus masing-masing jurusan, biaya berapa, yang dipelajari apa, kenapa menurut kamu yang ini better daripada yang ini. Tapi yang mau kuliah kamu, ya kamu yang harus browsing. Nah, jadi dijadwalkan misalnya setiap hari Minggu jam 4, kamu presentasi itu tadi hasilnya sama ayah bunda mau dengerin. Nah, kalau anaknya misalnya mau kuliah di Jerman lah, ke luar negeri, biaya berapa dan segala macam, tetap anaknya yang harus cari tahu. Jadi orang tua kan hanya support. Orang tua tinggal bilang, oh yang itu kemahalan deh. Tapi bukan orang tuanya yang mencarikan. Nah ini yang kita perlukan di dunia kerja supaya anak-anak itu memang proaktif. Jadi kita mau hire anaknya bukan hire orang tuanya Bapak Ibu ya. Orang tua yang proaktif disukai di dunia kerja, tapi nanti bukan anaknya. Karena anaknya hanya terima beres dicarikan orang tuanya. Itu pesan saya ya, kita hanya bantu kasih deadline mulai sekarang, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali, kasih tugas dia browsing jurusan-jurusan yang seputar dia sudah minati dan sesuai, kayak tadi ISTJ kan dia contoh, ISTJ tertarik matematika, Dek coba kamu baca terapan-terapan dari matematika. Ya, misalnya tadi 2 jurusan. Di teknologi nggak cuman programming loh, ya. Coba kamu baca, jangan-jangan ada yang lain. Bandingkan, apa sih bedanya teknik komputer dengan sistem informasi misalnya. Plus minusnya apa, yang dipelajari apa, tersedia di mana. Nah, ya nanti kita bahas ya, yuk kita meeting keluarga hari Minggu jam 4 ya. Ya, begitu pesan saya Bu Debbie. Terima kasih banyak, ilmunya sebenarnya masih panjang, tapi waktunya kurang, dan saya sarankan buat kita semua jika masih perlu, pasti untuk session ke depan kami akan terus ajak Bu Ina Lim ya, buat kami. Dan Bapak Ibu untuk peserta webinar boleh kita sebagai applause, kita boleh berikan reaksi di gambar kita, atau kita boleh semuanya Bapak Ibu. Sekali lagi mewakili dari seluruh siswa-siswi, orang tua, murid, juga
mewakili juga pihak sekolah. Terima kasih banyak Bu Tina Lim untuk webinar kali ini dan sangat-sangat bermanfaat. Kali ini saya yang kedua ya Bu. Mungkin next kami akan kembali. Dan sayang sekali kalau kebersamaan saat ini boleh kita untuk berfoto bersama. Minta tolong untuk sahabat saya yang pintar foto, Mam Lia. Dan minta tolong Bapak Ibu boleh membuka kameranya supaya kita punya kenangan juga sama-sama. Ya, Mbak Debbie, saya bantu screenshot ya, saya yang fotoin. Oh, boleh, Mbak Kak. Lia Punten. pakai iPad soalnya. Punten, Ya, boleh. mohon kameranya dibuka ya sebentar Bapak Ibu untuk bisa foto bersama. Pak Hadi, punten. Pak Hadi harusnya closing juga nanti habis foto ya, Pak ya? Belum, lihat. Ya. Hadi ya. Boleh. Oke, sudah dibuka semua. Rahmanisa, ini oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua Bapak Ibu, mohon dibuka kameranya. Baik, slide yang ketiga, mohon Bapak Ibu dibuka. Orang tua Fatimah, Ibu Lia, Naila, Vina Izan, Mama Vina, ayo dibuka sebentar. Saya foto ya. 3, 2, 1. Sebentar. Slide yang keempat, sebentar Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oh, nggak bisa ya, Bel? Full. Oke. Oke, baik, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Punten, sebagai penutup boleh Pak Hadi dari mewakili sekolah boleh berbicara saat ini. Makasih Pak Hadi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Blani. Makasih Bu Debbie. Bu Ina, terima kasih sekali lagi ini atas berkenanya berkunjung ke SMA Negeri 34 Jakarta. Bapak dan Ibu, kita yakin, kita percaya dengan takdir anak kita nanti ke depan mau seperti apa Tuhan yang menentukan. Allah yang akan menjadikan mereka mau seperti apa. Kesempatan kita sebagai orang tua untuk bisa mengarahkan, membimbing, dan memberikan masukan-masukan seperti ilmu yang sudah hari ini kita peroleh. Semoga apa yang menjadi pengetahuan kita hari ini bermanfaat untuk anak-anak kita ke depan. Insya Allah mereka semuanya bisa menjadi generasi-generasi penerus yang cemerlang untuk negara kita Indonesia. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hadi. Terima kasih, Terima Ibu, kasih, Bapak, Ina. Terima kasih Kak Ina. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih Pak Patrick juga, Bu Ina. Bapak-bapak, Terima ibu-ibu. kasih. Pak Ibu kasih, semua. Terima kasih ya Pak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya, semuanya sehat Ya, Bapak Ibu. amin. Keluar. Terima kasih. Salam semuanya Bapak Ibu. Monggo. Terima kasih Pak Patrick. Pak Patrick, luar biasa, mantap. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Patrick. Iya nih Pak Patrick Pagi-pagi. belum sempat WA loh sama saya. Tadi pagi udah bantuin saya, makasih ya Pak. Iya, iya benar. Makasih loh Pak Patrick. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu di webinar mendatang. Pak Hadi, punten. Terima kasih. Mohon izin. Mohon izin live ya Pak. Makasih. Oke.